فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Di pertemuan kita terakhir kita sudah membahas tentang fuqaha'us sab'ah, yaitu adalah para faqihnya Ahlul Madinah yang berjumlah 7 orang, dan mereka semua merupakan golongan tabi'in yang berjumpa dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan bagi mereka termasuk di antara 3 generasi emas yang diberikan jaminan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ulangi kembali hadis tersebut ketika Nabi bersabda, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan seluruh sahabatnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, yaitu adalah generasi tabi'in yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun mereka berjumpa dengan orang-orang yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian adalah generasi setelahnya, yaitu atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Generasi yang menyaksikan orang-orang yang menyaksikan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang pantas untuk kita awalkan di antara 7 orang tersebut selain seseorang yang bernama Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullahi ta'ala, yang dikatakan oleh Al-Imam Makhul rahimahullah, seorang tabi'in yang lain. Makhul berkata, tuftul arda kullaha fi talabil ilmi. Aku telah menjelajahi seluruh permukaan bumi dalam mencari ilmu. Fama laqitu ahadan a'lama min Sa'id ibn al-Musayyib. Dan aku tidak menemukan seseorang yang lebih berilmu, seseorang yang lebih faqih dibandingkan Sa'id bin al-Musayyib. Ya, ini kesaksian dari seorang alim ulama juga. Jika yang bersaksi dan yang menyatakan memberikan statement itu adalah orang awam, mungkin kita tidak perlu percaya. Tapi ini seorang Imam Makhul rahimahullah, dia berkata, ya, fama laqitu ahadan atau a'lama min Sa'id ibn al-Musayyib. Aku tidak menemukan dari seluruh penjuru dunia, dari timur sampai dengan ke barat, aku keliling untuk menuntut ilmu, aku tidak temukan ada yang lebih berilmu dibandingkan Sa'id ibn al-Musayyib. Maka kita bahas tentang nasab beliau. Ya, beliau itu adalah seseorang yang ternyata nasabnya nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dari klan yang berbeda. Kita tahu Nabi SAW itu adalah klannya Bani Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin
Hashim. Ya, itu klannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk Sa'id ibn al-Musayyib ini klannya dari Bani Makhzum. Bani Makhzum nanti kelak akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakek Nabi yang bernama Murrah. Ya. Jadi kalau kita tarik ke atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Ada nanti bin Murrah kakek Nabi yang keenam. Ya. Sedangkan Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, kalau kita lihat nasab beliau bernama Sa'id bin Al-Musayyib bin Hazn bin Abi Wahab bin Amr bin Aid bin Imran bin Makhzum. Ya, di sini klan Bani Makhzum. Dan Makhzum ini adalah putra daripada Yaqdhah, dan Yaqdhah itu adalah putra daripada Murrah. Sehingga Murrah itu berjumpa dengan Sa'id ibn al-Musayyib itu pada kakek nomor ke-8. Sedangkan Rasulullah SAW kepada Murrah itu adalah kakek nomor yang ke-6. Jadi Sa'id ibn al-Musayyib ini boleh dikatakan adalah Al-Makhzumi, dari klan Bani Makhzum. Asalnya adalah dari Quraisy. Karena Makhzum ini nantinya kalau naik ke atas lagi sampai dengan Murrah nanti bin Ka'ab, ya, nanti akan sampai yang namanya Ghalib dan Fihr. Fihr itu nama asli daripada Quraisy. Maka beliau bisa disebut dengan Sa'id ibn al-Musayyib Al-Makhzumi Al-Qurashi, sekaligus disebut juga dengan Al-Madani karena beliau lahirnya di Madinah. Jadi bisa memiliki dua domisili itu, Mekah dan Madinah. Mekah dilihat dari Quraisynya dan juga dilihat dari Bani Makhzum. Ada beberapa sahabat yang juga dari klan Bani Makhzum seperti Abdullah bin Sa'ib, seperti Al-Arqam bin Abil Arqam. Mungkin enggak asing ya. Al-Arqam bin Abil Arqam adalah orang yang memberikan rumahnya, mendedikasikan rumahnya sebagai base camp dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih dakwah sirriyah, ya, secara sembunyi. Ya, banyak sahabat yang masuk Islam di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Demikian juga sahabat Abu Salamah. Abu Salamah ini juga dari klan Bani Makhzum, sahabat Nabi, ya, yang kelak akan wafat, kemudian istrinya Ummu Salamah nanti dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghormatan bagi seorang wanita yang ditinggal oleh laki-laki yang mati syahid. Jadi kebiasaan orang Arab dahulu itu menikahi perempuan ada tujuan dan ada motif yang baik, ya, yaitu memuliakan janda, memuliakan mereka karena mereka tentunya akan merasa kesulitan ketika menjadi single parent, ya. Nah, ini contoh. Ya, Sa'id ibn al-Musayyib adalah bisa disebut dengan Al-Makhzumi, bisa disebut dengan Al-Qurashi, dan bisa disebut dengan Al-Madani, orang Madinah, karena dia lahir di Madinah, tumbuh kembang besar di Madinah, dan tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali hanya sekedar melakukan ibadah haji, umroh, atau berjihad. Mirip-mirip sedikitlah dengan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Ya. Nah, kemudian beberapa riwayat menyebutkan Sa'id ibn al-Musayyib ini, ya, beliau dilahirkan sekitar 2 tahun setelah pemerintahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu diresmikan dan dilantik. Jadi kalau kita tahu Nabi itu wafat di tahun ke-11 karena beliau kurang lebih 10 tahun di Madinah. Tahun ke-11 di bulan Rabiul Awal di tanggal 12 kita sudah sebutkan, ya, di pertemuan sebelumnya. Untuk masalah kelahiran beliau, tanggal dan bulan ulama berbeda pendapat. Tapi kalau untuk wafatnya beliau semua sepakat 12 Rabiul Awal hari Senin. Ya, dan itu di tahun ke-11. Artinya beliau 10 tahun di Madinah. Kurang lebih. Kemudian menjabatlah Sayyidina Abu Bakrin selama 2 tahun. Berarti tahun ke-12, tahun ke-13, tahun ke-13 Abu Bakar wafat. Kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar Ibn al-Khattab. Berarti dilanjutkan selama kurang lebih 10 tahun, ya. Nah, berarti kalau kita mau memperkirakan tahun lahirnya Sa'id ibn al-Musayyib, kalau 2 tahun sejak Umar dilantik menjadi khalifah, berarti kurang lebih di tahun ke-14 Hijriyah
atau tahun 15 Hijriyah. Jadi masih sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda hanya jarak antara 4 sampai dengan 5 tahun saja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kita katakan Sa'id ini adalah putra daripada Al-Musayyib. Sebenarnya ada dua artikulasi dalam membaca Al-Musayyib. Artikulasi itu adalah cara membaca ya. Bagi orang-orang Kufah, bagi orang-orang Irak, membaca Al-Musayyib itu dengan fathah di bagian ya, sehingga disebut dengan Al-Musayyab. Maka gak usah aneh dan gak usah asing jika ada beberapa ustadz, alim ulama, da'i menyampaikan tentang biografi Sa'id disebut dengan Sa'id bin Al-Musayyab. Karena melihat pada lisannya orang-orang Irak atau Kufah, mereka memfathahkan pada bagian ya sehingga disebut dengan Al-Musayyab. Tapi kalau orang-orang Madinah, orang-orang Hijaz, mereka menyebutnya dengan Sa'id bin Al-Musayyib. Maka saya lebih senang mengikut orang Madinah karena beliau itu memang orang Madinah dan dikenal oleh orang-orang Madinah sebagai Sa'id ibn Al-Musayyib. Ya, Al-Musayyib ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia putra dari sahabat. Ya, Al-Musayyib putra daripada Hazan. Hazan ini juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua generasi, kakeknya Sa'id dan ayahnya Sa'id, dua-duanya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini kemuliaan yang sangat besar. Ya, beberapa riwayat seperti di dalam At-Tabaqat Al-Kubra miliknya Ibnu Sa'ad disebutkan Al-Musayyib itu hadir dan ikut dalam umrah Al-Hudaybiyah. Ya, yang masih ingat kisah tentang perjanjian Hudaybiyah di kurang lebih tahun 6 Hijriyah. Nabi bersama dengan kurang lebih 1.400 sahabat berangkat ke Makkah hendak melakukan umrah. Tidak membawa senjata apapun karena memang tujuannya hanya umrah. Ya, tidak mengajak perang orang-orang kafir Quraisy. Ya, namun kafir Quraisy sudah keburu takut kepada Nabi dan para sahabat, apalagi melihat jumlah yang banyak 1.400 dan mereka membuat-buat alasan ketika menghalangi Nabi bersama para sahabat. Dikatakan Muhammad dan sahabatnya membawa pisau, padahal dalam perjalanan yang panjang itu adalah sesuatu hal yang lumrah ketika seseorang membawa pisau, dan itu bukan alat perang. Alat perang itu adalah pedang, ya, atau pisau belati yang besar. Tapi yang dibawa para sahabat adalah keperluan safar yang biasa saja. Ya, jangan dibayangkan seperti safar kita sekarang, Pak, naik pesawat tidak boleh bawa senjata tajam kan? Ya, tapi di zaman ketika itu dan tentunya perjalanan berhari-hari, ya, sampai menghabiskan berbulan-bulan, maka yang namanya pisau, belati dan sebagainya itu adalah alat-alat yang digunakan untuk memasak dan seterusnya, bukan untuk alat perang. Maka dihalang-halangi sampai dengan Al-Hudaybiyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meminta kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab untuk pergi ke Makkah bernegosiasi, meminta izin agar Nabi bersama sahabat yang sudah berangkat jauh dari Madinah sampai dengan Hudaybiyah ini diizinkan masuk ke kota Makkah untuk umrah. Ya, tapi kata Sayyidina Umar, jangan aku ya Nabi. Bukan sebagai bentuk pembangkangan dari perintah Nabi. Ya. Tapi karena ini adalah ijtihadnya Nabi, maka Umar memandang ada satu ide yang lebih baik. Yaitu adalah yang pertama kata beliau, jika untuk negosiasi yang terbaik itu adalah Utsman. Ya. Dia adalah ya adem pikirannya. Kalau Umar itu kan tegas. Ya. Cepat naik gitu ya. Kalau Utsman tidak. Yang kedua, Utsman itu adalah orang yang sangat dikenal baik ketika di kota Makkah dan dia masih memiliki banyak keluarga di sana. Berbeda dengan Umar, putranya Al-Khattab. Maka Nabi menerima usulan tersebut, tapi Nabi itu agak berat karena Utsman itu adalah menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Rasul itu memiliki putri yang bernama Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah itu wafat ketika sudah dinikahi oleh Utsman bin Affan. Dan Nabi punya dua putri yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dua-duanya dinikahi oleh putranya Abu Lahab. Yang satu namanya Utbah, yang satu namanya Utaibah. Tapi sejak Allah turunkan tabbat yada abi lahabin wa tabb, maka Nabi tidak menginginkan
perkumpulan antara ahli neraka dengan ahli surga. Ya, sejak turunnya tabbat yada Abi Lahab, berarti kan Abu Lahab sudah dijamin neraka. Dan putra-putranya Utbah dan Utaibah tidak kunjung mau masuk Islam. Masih lebih baik Abu Jahal, putranya Ikrimah, masuk Islam menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Lahab tidak. Utbah dan Utaibah justru tidak mau masuk ke dalam agama Islam, maka Nabi meminta pernikahan difasakh. Ya. Pernikahannya difasakh, maka terpisah. Kemudian Ruqayyah menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan, tapi wafat. Ya. Nah, kemudian setelah wafat Nabi menikahkan lagi Ummu Kulsum kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Maka Nabi khawatir kalau Utsman nanti diapa-apakan di Makkah. Nabi berpikir seperti itu, namanya orang tua. Ya, khawatir terhadap putrinya, masa depan putrinya. Tapi Allah mewahyukan demikian, maka Utsman pun berangkat ke Makkah. Ternyata sudah berhari-hari tidak ada kabar, bahkan ada isu yang berkembang Utsman telah dibunuh. Maka di situ Nabi mengambil sumpah setia. Sumpah setianya namanya Bai'atur Ridwan, Bai'atur Ridwan. Ya, kenapa disebut dengan Ridwan? Karena orang-orang yang ikut serta dalam sumpah setia tersebut, mereka semua dijamin ridwan oleh Allah, dijamin keridhaan dari Allah. Ya, buka di dalam Quran surah ke-48, surah Al-Fath. Di ayat ke-18 Allah berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin." Dan Allah telah meridhai orang-orang beriman. Ya. Yang bagaimana? "Idz yubayi'unaka tahta syajarah." Ketika mereka membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Ya. Jadi karena ayatnya berbunyi laqad radhiyallahu, maka orang-orang yang ikut serta dalam sumpah setia tersebut disebut dengan orang-orang yang ikut serta dalam bai'atur ridwan. Ya. Disebut dengan tahta syajarah dalam ayat karena terjadinya di bawah pohon. Ya. Dan ternyata ayahnya Sa'id yang bernama tadi Al-Musayyib termasuk di antara yang 1400 itu. Dan luar biasanya 1400 itu semuanya dijamin surga oleh Allah tanpa terkena azab. Ya, tanpa hisab dan tanpa terkena azab. Dari mana kita tahu? Karena ada hadis Nabi SAW yang sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Yang sampai riwayat ini ke sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, "La yadkhulun nara ahadun mimman baya'a tahta syajarah." Tidak akan tersentuh api neraka seorang pun yang ikut hadir dalam bai'atur ridwan atau bai'at yang dilakukan di bawah pohon. Jadi dia putra dari seorang sahabat yang dijamin surga. Yang kita bicarakan Sa'id ini adalah putra dari ahli surga. Ya. Kalau Hazan kakeknya Sa'id atau ayah daripada Al-Musayyib, ini lain lagi ceritanya, agak unik ceritanya ini. Ya. Kalau ayahnya Sa'id itu masuk Islam lebih awal, maka kakeknya Sa'id masuk Islamnya agak belakangan. Mirip seperti Sayyidina Abu Bakar lah. Abu Bakar itu orang paling pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Tapi ayahnya Abu Quhafa, ya, dan ibunya Ummul Khair itu baru masuk Islam ketika terjadi Fathu Makkah. Jaraknya sangat jauh. Ya. Kalau ini Al-Musayyib sudah masuk Islam dan hadir dalam bai'atur ridwan dan dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya, maka Hazan, ayah daripada Al-Musayyib alias kakek daripada Sa'id, dia adalah orang yang masuk Islam belakangan ketika terjadi Fathu Makkah. Ya. Dan ketika terjadi Fathu Makkah, Nabi pernah berjumpa dengan Hazan ini dan bertanya, "Masmuk, siapa nama kamu?" Maka dijawab oleh dia, "Ismi Hazan." Namaku Hazan ya Nabi. Tahu nggak arti Hazan itu? Hazan itu macam-macam ya artinya. Hazan itu bisa artinya pertama kasar. Ya. Hazan itu bisa artinya juga keras, ya, dan hazan juga itu bisa artinya huzan alias sedih. Ya, hazan ini artinya sesuatu yang tidak baik. Tapi untuk yang kali ini yang dimaksud adalah seseorang yang wataknya keras kepala gitu. Dan bukti keras kepalanya ketika Nabi katakan bal anta sahal. Ya,
Nabi ingin mengganti namanya. Nama kamu jangan Hazan, bal anta Sahal. Nama kamu Sahal saja. Ini betapa pentingnya nama, Pak. Betapa pentingnya nama. Nama itu sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Ya. Bahkan ketika perjanjian Hudaybiyah yang tadi kita ceritakan, kan utusan delegasi dari Quraisy itu kan Suhail. Apa komentar Nabi ketika tahu Suhail yang menjadi negosiator dari pihak Quraisy? Ya, laqad sahula lakum min amrikum. Itu Nabi sangat percaya pentingnya nama yang baik. Karena yang ngurusnya Suhail itu dari kata sahal juga. Sahal itu artinya mudah ya. Ya, maka Nabi sampaikan, sungguh urusan kalian menjadi mudah karena yang ngurusnya Suhail. Itu pentingnya nama, Pak. Ya, maka nama-nama anak kita yang kurang bagus kalau kita sudah tahu sekarang, maka ganti namanya, nggak usah bingung, nggak usah segan. Ya, nggak usah takut harus ikut tradisi ini atau pengakuan ritual ini atau penabalan nama, ada itu kan istilahnya kalau di Sumatera itu penabalan nama. Ya, nah ini nggak usah seperti itu. Ya, cukup langsung diganti saja. Ya, seperti Rasulullah SAW mengganti nama-nama para sahabatnya. Nah, komentar Hazan ketika Nabi usulkan bal anta Sahal, nama kamu itu Sahal saja, dia menolak. Dia justru berkata apa? Ma ana bimughayyirin isman sammanihi abi. Saya enggak mau ya Rasul mengganti nama yang sudah diberikan oleh ayahku. Ya, menolak usulan dan rekomendasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar Sa'id bin Al-Musayyib yang menceritakan kisah tentang kakeknya? Ya, famazalatil huzunah atau famazalat fina al-huzunah ba'd. Mulai saat itu maka keluarganya Hazan itu orang-orangnya keras kepala. Itu karena tidak menurut usulan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sekilas tentang ayah dan kakeknya Sa'id ibn al-Musayyib. Nah, kemudian adapun kalau ibunda Sa'id ibn al-Musayyib disebut dengan Ummu Sa'id binti Hakim, dan tidak terlalu banyak kisah dan riwayat tentang beliau. Intinya beliau juga sahabiyah, ya, juga sahabat Nabi dari kalangan perempuan, istri dari Al-Musayyib. Kemudian untuk kunyah beliau Sa'id itu adalah Abu Muhammad. Ya, putranya bernama Muhammad. Dan laqab beliau, gelar beliau sangat banyak. Disebut dengan Imamut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Disebut juga dengan Imamul Fuqaha, pemimpinnya para fuqaha, dan seterusnya. Begitu banyak gelar untuk beliau. Dan gelar itu tidak mencukupi hakikat diri beliau sendiri, karena beliau begitu banyak keutamaan dan keistimewaan yang beliau miliki. Adapun untuk perawakan dan karakter yang beliau miliki, ada beberapa riwayat di dalam kitab-kitab rijal atau ruwat, para perawi hadis. Ya, namun untuk masalah postur tubuh dan perawakan itu tidak sedetail ketika para ulama menjelaskan tentang postur tubuh para sahabat. Kalau para sahabat itu agak sedikit lengkap. Contoh Sayyidina Umar disebutkan tuh janggutnya panjang, ya, kemudian beliau itu agak sedikit botak di bagian depannya, tubuhnya tinggi besar, dan beberapa riwayat menyebutkan ketika beliau itu mengendarai onta, maka kaki beliau itu bisa menyeret-nyeret saking tingginya beliau. Ya, itu postur tubuh. Ya, agak sedikit lengkap kalau untuk membicarakan sahabat, karena memang sahabat lebih utama dan lebih layak dan pantas untuk didetailkan oleh para sejarawan Muslim. Tapi untuk tabi'in itu tidak begitu banyak. Ya, tidak banyak referensi yang didapat tentang postur tubuh Sa'id ibn al-Musayyib ini. Namun untuk karakter, ya, sangat begitu banyak. Meskipun beliau itu kalau dilihat tidak begitu kuat fisiknya dan tidak begitu besar, namun mental beliau itu luar biasa. Dan Nabi sudah terangkan, ya, laisa syadidu bisur'ah. Yang disebut kuat itu bukan yang pandai gulat. Enggak penting sebenarnya postur tubuh, ya, fisik yang kuat. Yang terpenting itu adalah innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Seseorang yang bisa mengatur dirinya ketika sedang marah. Ya, ini yang terpenting bagi Nabi. Orang yang kuat itu yang bisa menahan amarah. Ya, Sa'id ibn Musayyib ini mentalnya luar biasa. Beliau pernah diuji, beliau pernah disiksa, beliau pernah dipenjara. Ya, tidaklah seorang alim ulama sebagai pewaris Nabi dan Rasul, melainkan pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian terbesar itu adalah para Nabi dan Rasul.
Jika alim ulama itu adalah pewaris Nabi, berarti mereka juga mewarisi ujian-ujian yang dirasakan oleh para Nabi dan Rasul. Di antara Sa'id bin Musayyib itu pernah dipenjara, pernah disiksa oleh kekhilafahan Bani Umayyah. Ya, memang kekhilafahan Bani Umayyah itu umumnya mereka itu ya banyak mempersekusi para ulama. Ya, kecuali satu, Umar bin Abdul Aziz, ini lain daripada yang lain. Bahkan para ulama menyebutkan dia adalah al-khalifah al-khamisah, khalifah yang kelima. Ya, sampai disebut seperti itu saking adilnya. Dan saking adilnya Umar bin Abdul Aziz, para muzaki kebingungan untuk mencari mustahik. Kebingungan untuk menyerahkan zakatnya kepada siapa. Maka mulai sejak saat itu para ulama berijtihad bagaimana kalau zakat mal didistribusikan di luar negara kaum muslimin. Ya, kalau sekarang itu kan ada pembahasan secara fikih. Jika satu tempat ini adalah orang-orang berkecukupan, bagaimana zakat yang dikumpulkan diberikan ke tempat yang lain? Itu sebenarnya sudah pernah terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Hanya meniru saja ya pendapat para ulama terdahulu. Nah, beliau memiliki karakter sangat menghormati yang namanya hadis Nabi Muhammad SAW. Karena beliau salah seorang perawi hadis. Dan beliau itu menantunya Abu Hurairah. Abu Hurairah punya putri, dinikahkan dengan Sa'id ibn al-Musayyib. Salah satu contoh bagaimana beliau sangat menghormati dan memuliakan hadis Nabi. Ya, bayangkan Abu Hurairah itu ada 5.000-an hadis lebih yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Imam Muslim, dan sunan-sunan yang 4 itu kurang lebih ada 5.000-an hadis. Beliau itu ada di nomor pertama, urutan pertama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan yang terkumpul dari 5.000 itu nggak seberapa dengan yang tersembunyi. Pernah Sayyidina Abu Hurairah jelaskan, seandainya aku jelaskan tentang hadis Nabi fitnah akhir zaman, maka bisa rusak ini. Bisa rusak ekosistem ukhuwah Islamiyah. Ya, maksudnya bagaimana? Karena banyak sekali ramalan-ramalan Nabi tentang akhir zaman. Dan itu disimpan rapi oleh Abu Hurairah, dikhawatirkan mudaratnya lebih besar. Ya, jadi yang ada 5.000 itu nggak seberapa. Sedangkan urutan kedua Ibnu Umar itu masih di angka 2.600-an. Jadi 2 kali lipatnya. Nah, ini bayangkan menantunya Sa'id ibn al-Musayyib mendengar terus dari mertuanya ribuan bahkan ratusan ribu sampai jutaan hadis dari Nabi SAW. Maka beliau memiliki karakter dan pribadi sangat memuliakan hadis. Ketika beliau sedang sakit, ya, datang seseorang untuk meminta hadis kepada beliau. Kemudian beliau berkata, "Aqiduni, tolong aku dibangunkan, didudukkan," maksudnya. Ya, maka yang bertanya dan meminta hadis tidak enak, sepertinya semakin menyulitkan orang yang sedang sakit. Maka kata Sa'id bin Ibn al-Musayyib, ya, dia berkata, "Inni akrahu an uhadditsa hadits Rasulullah SAW wa ana muttaji'an." Aku sangat benci dan tidak suka ketika menyampaikan hadis dalam kondisi berbaring. Ya, beliau tuh harus fokus untuk duduk. Untuk ngomong hadis saja begini, bagaimana untuk membaca Al-Quran? Tentu adabnya lebih tinggi. Ya, dan beliau itu juga sangat gemar membaca Al-Quranul Karim. Ya, banyak riwayat yang menyebutkan beliau di malam hari itu menghidupkan malam. Dan beliau terbiasa salat subuh dengan wudu salat isya. Salat subuh dengan wudu salat isya. Luar biasa. Ya, menjaga wudunya sampai sedemikian. Ya. Nah, ini menghidupkan malam dengan membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Dan kedudukan beliau itu kalau diibaratkan seperti kedudukan Abu Bakar di antara sahabat. Ya, hampir seluruh tabi'in sepakat Sa'id ibn Musayyib itulah pemimpin para tabi'in. Bagaimana proses beliau dalam menuntut ilmu? Ya, sampai dikatakan Imam Tabi'in, ini kan ada sebab dan ada prosesnya. Ya, karena beliau itu tadi lahir di tahun 15-an Hijriah, maka tentu beliau masih berjumpa dengan kibarus sahabah, para sahabat-sahabat yang senior. Ya, dia pernah menceritakan kuntu la asirul layali wal ayyam. Aku pernah itu berjalan kaki siang dan malam. Beberapa hari aku lewati hanya demi apa? Fi talabil haditsil wahid. Demi hanya mendapatkan satu buah
hadis. Hanya untuk dapat satu hadis, perjalanan ditempuh berkilometer dengan jalan kaki, dan itu berhari-hari. Beda dengan kita Pak sekarang. Ini di handphone, ini di grup ini banyak sekali kan hadis bertebaran. Ya. Bedanya apa? Bedanya keberkahan sudah hilang dari diri kita saat ini. Di zaman ketika itu, ya, hadis tidak banyak tersebar, tapi keberkahan masih banyak sehingga mereka mudah untuk mengamalkan hadis. Zaman kita saat ini hadis bertebaran di mana-mana. Aplikasi ada, tertulis di kertas ada, pada kitab ada, dimanapun ada. Mudah sekali diakses. Diketik di Google sudah ada. Tapi keberkahan sudah hilang dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada satupun hadis itu yang bisa kita amalkan. Ya. Nah, di sini beliau sampaikan tadi untuk mendapatkan satu hadis itu menempuh perjalanan berhari-hari. Ya. Beliau dari Madinah. Di Madinah berjumpa dengan siapa saja. Ada salah satu murid beliau yang memberikan kesaksian tentang guru-guru beliau sehingga sanadnya jelas. Karena ilmu itu butuh sanad yang jelas. Ya, ketersambungan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Sa'id bin Musayyib pernah dipertanyakan tentang sanadnya. Ya. Berarti tentunya Al-Imam Asy-Syafi'i yang lebih junior dari beliau, Imam Malik yang lebih junior dari beliau, Imam Abu Hanifah yang juga lebih junior daripada beliau, lebih pantas dan lebih layak untuk dipertanyakan sanadnya. Apalagi kita, ya, di abad ke-15 Hijriah ini, tahun 1443 Hijriah, harus jelas sanadnya bersambung ke siapa sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, murid beliau yang bernama Imam Az-Zuhri. Nah, ini Imam Az-Zuhri, muridnya Sa'id bin Musayyib. Pernah ditanya oleh seseorang tentang guru-guru daripada Sa'id bin Musayyib. Maka Imam Az-Zuhri beliau berkata, an Zaid bin Thabit. Ya, ilmunya Sa'id bin Musayyib itu didapat dari sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit. Tahu Zaid bin Thabit? Yang kata Nabi adalah afroduhum, sahabatku yang paling mengerti tentang ilmu faraid, ilmu warisan. Ya, dapat dari Zaid bin Thabit. Wa jalasa Sa'ad ibn Waqqas. Dan dia Sa'id ini terbiasa berada di majlisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi di antara yang 10 dijamin surga. Ya. Wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar, dan juga terbiasa berada di majlisnya Ibnu Umar dan di majlisnya Ibnu Abbas. Dua sahabat Nabi yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Wa dakhala ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminina Aisyah wa Ummi Salamah. Tidak cukup dengan itu, dia bahkan datangi beberapa istri-istri Nabi untuk meminta ilmu. Di antaranya adalah Sayyidah Aisyah. Ya, di antara juga Ummu Salamah. Imam Az-Zuhri menambahkan, wa kana qad sami'a min Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib. Tidak hanya itu, dia pun juga mendengar banyak hadis dari Utsman dan dari Ali. Ini yang disebutkan semuanya sahabat-sahabat senior. Bayangkan gurunya itu adalah para sahabat senior yang pernah dididik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sahabat Nabi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya, wa Muhammad bin Maslamah. Wa jallu riwayatuhu al-musnadah, dan mayoritas kebanyakan riwayatnya itu tersambung kepada siapa? Abu Hurairah, karena dia adalah mantunya Abu Hurairah. Wa sami'a min ashabi Umar wa Utsman. Tidak cukup dengan itu, dia pun juga mendengar lagi dari murid-muridnya Umar dan Utsman. Wa kana yuqal, sampai ada yang mengatakan, laisa ahadun a'lam bikulli ma qada bihi Umar wa Utsman minhu. Tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang keputusan-keputusannya Umar dan Utsman ketika keduanya menjadi khalifah daripada Sa'id bin Al-Musayyib. Begitu banyak keutamaannya Sa'id bin Al-Musayyib. Ya. Adapun untuk kesolihan, nah ini jelas. Setiap alim ulama salafus sholih, mereka sangat begitu abadi sampai saat ini dipelajari kitab-kitab mereka dan biografi mereka dipelajari, dan kita ambil suri tauladan dari mereka. Sebabnya karena mereka mampu mengumpulkan 3 hal penting. Yang pertama adalah kesolihan dan ketakwaan. Ya. Yang kedua adalah kecerdasan dan keilmuan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah amal dari ilmu yang mereka punya. Dan ini sangat sulit.
ditemukan di ulama zaman saat ini. Banyak ulama saat ini yang cerdas, pintar, tapi amalnya nol. Banyak ulama saat ini yang cerdas, pintar, tapi tiada akhlak. Ya, banyak ulama saat ini yang akhlak yang luhur, tapi kecerdasannya biasa-biasa saja, di bawah rata-rata bahkan. Tapi untuk ulama salafus saleh terdahulu, ya, yang mana mereka sangat terjaga daripada fitnah, maka mereka mengumpulkan 3 hal penting, ya, yaitu ilmu dan kecerdasan yang mereka punya, amal dari ilmu tersebut, dan akhlak yang luhur. Ini 3 komponen penting, ya. Maka Sa'id Ibn Musayyib di antara kesolehannya dilihat dari segi ibadah, ya, dan ini menunjukkan keistiqomahan itu termasuk karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Karomah itu bukanlah seseorang ketika meludah orang lain menjadi sembuh, ya. Karomah itu bukanlah seseorang yang bisa berjalan di atas air. Karomah itu bukan seseorang yang mampu terbang ke atas langit, bukan. Tapi karomah yang terpenting itu adalah ketika seseorang mampu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Dan kita lihat keistiqomahan beliau, ya, disaksikan oleh Idris bin Sinan rahimahullah. Ia berkata, "Shalla Sa'id ibnul Musayyib al-ghadata biwudu'il atamati khamsina sanah." Tadi saya ceritakan kebiasaan beliau salat subuh itu dengan wudu di waktu Isya. Ini bukan pekanan, bukan bulanan durasinya, tapi sampai khamsina sanah, 50 tahun istiqomah. 50 tahun, Pak. Salat subuh selalu pakai wudunya salat Isya. Berikutnya katanya, Pak, wa qala Ibnu al-Musayyib, "Ma fatatni at-takbiratul ula munzu khamsin." Ya Allah. Aku tidak pernah kehilangan takbiratul ihram imam selama 50 tahun. Wa ma nazartu fi qafa rajulin fi sholati mundu khamsina sanah, dan aku tidak pernah melihat punggung orang lain ketika sholat berjamaah selama 50 tahun. Artinya beliau selalu berada di shaf pertama, gak pernah di shaf kedua, Pak. Bayangin, 50 tahun, bukan 50 hari, 50 tahun, ya. Ini diantara contoh karomah yang Allah berikan kepada dia, ya. Karomah itu intinya adalah keistiqomahan dalam taat dan beribadah kepada Allah. Di antara bentuk kewaroan beliau, waro itu sangat hati-hati dalam bersikap, ya. Waro itu jangankan yang haram, yang syubhat dia tinggalkan, yang masih abu-abu, yang masih kurang jelas, lebih baik untuk cari aman dia tinggalkan. Itu adalah contoh orang-orang yang waro. Di antara waroknya beliau apa? Ma'ayisa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Beliau di umur 84 tahun pernah berkata kepada murid-muridnya, ya, syaitan itu tidak pernah berputus asa untuk menggoda kalian semua anak cucu Adam, ya. Melainkan godaan yang paling berat dari syaitan adalah godaan dari perempuan. Kata murid-muridnya, heran, ini orang udah tua, 84 tahun. Ya, bahkan di usia tua beliau dikisahkan beliau itu sudah mulai buta sebelah matanya, Sa'id Ibn Musayyib, tapi beliau masih merasa takut terkena fitnah wanita. Ya, karena laki-laki itu nggak ada lampu merah, Pak, benar? Ya kan? Nggak ada lampu merahnya, lampu hijau terus laki-laki. Ya, masyai'un akhwafu indi minan nisa. Tidak ada sesuatu yang lebih aku takuti daripada perempuan. Ya, sedangkan kita zaman saat ini ikhtilat di mana-mana. Ya. Nabi pernah terangkan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan satu ujian yang paling berat menimpa laki-laki daripada ujian perempuan. Sa'id Ibn Musayyib 84 tahun masih sangat takut dengan wanita, takut terkena fitnah perempuan. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk kesolehan beliau kita bisa lihat dari kezuhudan beliau. Bagaimana beliau lebih memilih akhirat dibandingkan dunia. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia seutuhnya, ya. Bagaimana kisah kezuhudan beliau? Beliau itu memiliki seorang putri, ya. Sa'id Ibn Musayyib punya seorang putri. Putrinya itu hafal Quran. Putrinya itu banyak hafal hadis. Dan karena Sa'id Ibn Musayyib adalah seorang alim ulama, ya paling minimal anaknya atau putrinya adalah ustazah, kan begitu, ya Pak ya, paling minimal itu kan, sering dengar dari ayahnya sendiri. Putrinya ini, ya, dinikahkan dengan seseorang yang tidak disangka-sangka.
Ya, kisahnya begini. Dulu Sa'id bin Musayyib ketika beliau itu berada di kekhilafahan Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan salah satu khalifah Bani Umayyah. Bani Umayyah itu kan khalifah pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi. Sekretaris Nabi dalam urusan menulis Al-Qur'an. Muawiyah punya anak namanya Yazid, ini khalifah kedua. Yazid punya anak namanya Muawiyah lagi, Muawiyah bin Yazid, ini yang ketiga. Ya. Kemudian ada Marwan bin Al-Hakam. Nah, kemudian nanti ada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan itu khalifah yang kelima berarti. Itu pernah meminang putrinya Sa'id bin Musayyib. Ya. Jadi presiden lah ya, kalau kita sekarang presiden bela-belain datang ke seorang ulama, meminang putri dari seorang ulama. Ini kita bayangkan, ini jabatannya lebih tinggi dari presiden ini. Ya, khalifah itu lebih tinggi daripada presiden, mengumpulkan banyak negara, ya, dan lintas negara karena yang penting beragama Islam. Ya, datang dia kepada Sa'id bin Musayyib, ditolak mentah-mentah. Tidak mau dia. Putrinya menikah dengan anaknya Abdul Malik bin Marwan yang bernama Al-Walid. Nanti Al-Walid ini jadi khalifah juga, menggantikan ayahnya. Ya, tidak mau, dia menolak. Terkejut itu keluarga kerajaan. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan gara-gara itu Sa'id itu dihukum. Gara-gara itu Sa'id dipenjara. Gara-gara itu Sa'id disiksa. Bahkan beliau pernah diarak-arak di depan masyarakat, disiksa. Sa'id bin Musayyib. Tapi beliau sebagai wali dari putrinya sendiri, beliau memiliki prinsip, ya, wali yang menjadi putriku adalah yang menjadi tanggunganku nanti di yaumil qiyamah. Maka aku tidak mau nanti di yaumil qiyamah putriku ini semakin memberatkan hisabku nanti di yaumil qiyamah. Maka ketika Sa'id bin Musayyib suatu ketika dalam sebuah majelis, kedatangan salah satu muridnya yang sudah lama sekali tidak hadir. Nama muridnya itu Al-Kathir bin Al-Muttalib bin Abi Wada'ah. Biasanya kalau dilihat di kisah-kisah biografi ulama itu namanya Ibnu Abi Wada'ah. Nama aslinya Al-Kathir bin Al-Muttalib bin Abi Wada'ah. Ini sudah beberapa lama nggak hadir dalam majelisnya Sa'id bin Musayyib. Ya, kayak kita gini Pak kajian. Sa'id bin Musayyib itu kenal tuh sama murid-muridnya. Ya. Maka ini kok udah lama nggak datang. Tiba-tiba datang, maka ditanya oleh Sa'id bin Musayyib, kemana saja kamu selama ini? Ibnu Abi Wada'ah cerita, aku baru saja berkabung, istriku meninggal, wafat. Ya, maka aku sibuk mengurusi istriku, ya, pemakamannya dan seterusnya. Maka aku tidak mampu hadir wahai syekh. Maka syekhnya Sa'id bin Musayyib berkata, kenapa enggak kasih tahu aku juga mau takziah dan seterusnya. Maka didoakan, jazakallah khairan ya syekh, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan wahai syekh. Nah kemudian tiba-tiba Sa'id bin Musayyib kepikiran putrinya tadi, ya, ditanyalah si Ibnu Abi Wada'ah, kiranya kamu sudah kepikiran belum buat nikah lagi? Ya, kan kalau laki-laki beda Pak ya, kalau perempuan ada masa iddah, harus nunggu mau nggak mau. Kalau laki-laki, ya, hari ini istrinya wafat, besok nikah lagi pun ayo, kan begitu. Ya, laki-laki kan begitu. Maka Ibnu Musayyib bertanya kepada muridnya Al-Kathir bin Al-Muttalib, ya, bin Abi Wada'ah, apakah kamu sudah kepikiran buat nikah lagi? Maka Ibnu Abi Wada'ah berkata, wahai syekh, ya, nggak ada saya punya pikiran buat nikah. Saya ini anak yatim. Saya ini cuma punya uang sekitar 2 sampai dengan 3 dirham. 2 sampai dengan 3 dirham. Gak pantas aku untuk menikahi seseorang, bagaimana aku menafkahi dia? Ya, maka Ibnu Musayyib berkata, tentu aku siap untuk menikahkan kamu. Dengan siapa ya Syekh? Dengan putriku. Kaget dia. Ya, murid dinikahkan oleh gurunya. Ya, dinikahkan oleh putri dari gurunya. Dan maharnya cuma 2 sampai dengan 3 dirham. Ya, sedirham itu sekarang mungkin cuma 100 ribuan. Ya, berarti kalau 2-3 dirham sekitar 300 ribu. Itulah kalau kita sekarang tuh seperangkat alat sholat. Ya, seperti itu. Ya, akhirnya sudah dengan mengucapkan basmalah, salawat kepada Nabi SAW, kemudian terjadilah akad nikah, mitsaqan ghalidha. Dan di situ bertanya-tanya dia, ya Syekh, kok mau sih? Gitu. Ya, apa enggak korban perasaan nanti?
Ya, kata syekhnya apa? Beliau Sa'id bin Musayyib ingat betul dengan hadis Nabi SAW. Idza ja'akum, jika datang kepada kalian, man tardawna dinahu wa akhlaqah, seseorang yang kamu sudah senangi agama dan akhlaknya, fa ankihu, jangan ragu untuk nikahi dia dengan putrimu. Illam taf'al, kalau kamu enggak lakukan, ya, takun fitnatun fil ardi wa fasad, maka itulah yang menyebabkan kenapa dunia itu bisa menjadi hancur. Ya, ketika seorang wali ingin menikahkan putrinya hanya karena harta, hanya karena jabatan. Giliran orang yang miskin, giliran orang yang tidak punya jabatan, padahal agamanya bagus, akhlaknya bagus, tidak dinikahkan. Maka Sa'id bin Musayyib sangat mengamalkan hadis ini dan tahu betul. Maka beliau berkata, kamu itu adalah di antara muridku yang paling rajin, paling bagus akhlaknya, dan aku senang dengan kamu, maka aku nikahi putriku dengan kamu. Terjadi akad nikah, selesai. Terus pulang nih si Ibnu Abi Wadah, masih nggak percaya pak, kan tiba-tiba aja gitu, ya, udah lama absen kajian, ya, tiba-tiba dinikahin kan sama putri dari ustadznya gitu, kan kaget itu. Ya, Ibnu Abi Wadah sampai cerita, aku sampai lupa kalau saat itu aku sedang puasa, ya, maka akhirnya dia cari sesuatu untuk berbuka di waktu maghrib, ya, yang dia punya cuma roti sama minyak zaitun, ya. Tahu pak rasanya minyak zaitun ya? Pernah kan ngerasain minyak zaitun? Itu cocol tuh sama roti tuh, rasanya tuh rasain sendiri dah, ya. Itu beliau makan itu. Tiba-tiba pada maghrib ada yang ngetok-ngetok rumahnya, ditanya, man Sa'id, katanya. Si Ibnu Abi Wadah mikir-mikir, Sa'id yang mana nih? Sa'id kan banyak, ya. Dan dia nggak kepikiran Sa'id mertuanya itu, ya, Sa'id gurunya itu, karena terlalu banyak nama Sa'id di kepala dia, dan dia selalu ingat Sa'id itu selama 20 tahun nggak pernah ia temukan kecuali di antara Masjid Nabawi dengan rumahnya. Itu saking ya menghabiskan waktu untuk mengajar dan belajar dan iktikaf dan ibadah di Masjid Nabawi. Itu selama 20 tahun nggak pernah nampak oleh masyarakat sekitar kecuali ada di sekitar masjid atau dekat rumahnya. Itu aja tuh kerjaan. Maka dia juga nggak pikiran nih Sa'id yang mana. Ya, pas dibuka ternyata Sa'id Ibnu Musayyib tadi. Ya, akhirnya dia bilang, kenapa engkau tidak bilang saya yang datang ke rumah? Kata Sa'id Ibnu Musayyib, ya, dengan penuh ketawaduan. Padahal dia mertua, tapi dia tahu ini pak agama itu. Dia katakan apa? Tidak berhak kamu yang sudah memiliki istri untuk terus disimpan oleh walinya. Maka aku bawa putriku saat ini kepadamu. Ya, dibawa, ya, putrinya masuk ke rumah. Sampai Ibnu Abi Wadah cerdaskan, ya, saking gugupnya itu perempuan terjatuh. Ya, ini mirip-mirip kayak kisah-kisah sekarang, tapi ini bukan kisah dongeng, ini kisah nyata. Ya, maka ketika terkejut betul datang itu putrinya Sa'id bin Musayyib, maka Ibnu Abi Wadah umumkan kepada penduduk Madinah, aku telah dinikahkan oleh Sa'id bin Musayyib dengan putrinya. Orang-orang sekitar nggak percaya, mimpi kamu. Sa'id bin Musayyib aja nggak terima pinangan khalifah, ya, gimana nerima kamu yang miskin, kan gitu, ya. Kata Sa'id, pak, kalau nggak percaya datang deh ke rumah, gitu kan. Datang tuh ibu-ibu, emak-emak tuh kan, datang ke rumah. Ternyata betul, ya. Dan akhirnya, ya, pernikahan mereka menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah beberapa lama, ya, dalam kajian Sa'id bin Musayyib ditanyakan oleh beliau, bagaimana kamu mendapati istrimu atau putriku, bagaimana setelah bersama denganmu? Maka dikatakan ia dicintai oleh orang-orang yang mencintainya dan dia dimusuhi oleh musuhnya. Nah, ini suatu idiom, ya, suatu istilah, artinya dia adalah wanita yang sholihah dan sangat taat kepada suami, ya. Dan sampai dia katakan ini istri cantiknya luar biasa, ya, hafal Quran, wah lengkap banget ya. Dia pun malu gitu ya sebagai suami gitu ya, gak seberapa dengan istrinya. Nah, inilah salah satu contoh kezuhudan Sa'id bin Musayyib, rela menikahkan anaknya atau putrinya dengan seseorang yang miskin dan rela untuk menolak pinangan dari khalifah. Ada pertanyaan? Kalau sirah, kalau biografi aman pak ya, nggak banyak pertanyaan kan? Dan coba cerita gitu. Nggak ada? Ada nggak? Saya nggak maksa ya. Kalau tidak ada,
ya, semoga bermanfaat bagi semuanya, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas ulama berikutnya. Dan sekedar informasi, Imam Sa'id Ibn Musayyib itu wafat di tahun 94 Hijriah di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, ya. Dan beliau sangat-sangat dikenal, ya, sebagai seorang alim ulama yang sangat mukhlis dan sangat betul-betul ikhlas dan banyak beramal soleh, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi semuanya dan semoga dapat kita amalkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Aku qauli hadza, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.